menjelaskan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap perkembangan dan pertumbuhan perkecambahan. Saya Sri Wahyuni, Saya Zairina. Dan saya Devita Ainur Aini. Cahaya merupakan bagian penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk mengenali lingkungan dan menjalankan aktivitasnya. Tanpa adanya cahaya, dunia akan menjadi gelap, menakutkan dan tidak ada yang bisa dikenali, sehingga tidak adanya keindahan visual. pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah yang terletak di ujung batang, ujung akar, dan ujung kayu. Daerah meristematis adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan pada tanaman pun dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan sekunder yang terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder, dan pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen-komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi tumbuhan baru. Komponen biji tersebut adalah bagian kecambah yang terdapat di dalam biji, misalnya radikula dan plumula. Tahapan perkecambahan. Perkembangan biji berhubungan dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan antara lain imbibisi, sekresi hormon dan enzim, hidrolisis, cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlarut dan hormon ke daerah titik tumbuhan atau daerah lainnya, serta asimilasi fotosintesis. Macam perkecambahan. 1. Perkecambahan epithelial. Perkecambahan epithelial adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil, sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiledon terangkat ke atas tanah. Misalnya, pada kacang hijau. Perkecambahan ini umumnya terjadi pada biji tanaman, kecuali kacang kapri. Contohnya, kacang hijau, kacang kedelai, kapas. 2. Perkecambahan hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan luas batang ke atas, sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di dalam tanah. Umumnya terjadi pada biji monokotiledon. Contohnya, jagung, padi. Jadi, cahaya matahari mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman perkecambahan. Untuk mengetahui pengaruhnya dalam pertumbuhan akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Pada penelitian ini, kami ingin memberikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau yang terkena matahari secara langsung dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Populasi dan sampel. Populasi biji kacang hijau yang sudah dipilih dan dianggap sama secara fisik. Sampel pertama, 5 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air, kemudian diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Sampel kedua, 5 biji kacang tanah yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang kapas dengan sedikit air, kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Pertama, variabel bebas yaitu sinar matahari. Kedua, variabel terikat yaitu kacang hijau. Ketiga, variabel contoh yaitu kapas air dan suhu. Penelitian ini bertempat di kelas 12D SMA Nazatul Pondok Pesantren Nazatul Praja Jakarta. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 1 November 2021 sampai dengan Kamis. Alat dan bahan penelitian yaitu biji kacang hijau,
kapas basah, cawang petri, penggaris, lembar kerja, pulpen. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, kecambah biji kacang hijau pada kedua cawan petri yang sudah berisi kapas basah. Yang kedua, cawan petri yang pertama diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan cawan petri yang kedua diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya, siramlah masing-masing kecambah dengan air setiap hari. Selanjutnya, biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Perkembangan tanaman itu diukur dengan penggaris panjang hipoktil dan epiktil. Kemudian, hitunglah jumlah daun yang muncul dan kecambahan serta catat warna dan keadaan daunnya. Kemudian, bandingkan hasil data yang diperoleh. Selanjutnya, buatlah laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dan pembahasannya. Hasilnya yaitu panjang epikotil pada hari pertama tidak ada perkembangan, dan panjang hipokotil pada hari pertama tidak ada perkembangan. Jumlah daun tidak muncul, keadaan pun tidak ada perkembangan. Yang kelima, lebar dan ketebalan daun tidak ada. Pada hari kedua, panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil terkupasnya kulit kacang hijau. Jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada, dan lebar dan ketebalan daun tidak ada. Pada hari ketiga, panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 2,5 cm, jumlah daun yaitu 1, keadaannya berwarna hijau, lebar dan ketebalan daun 0,5 cm. Panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 3 cm, jumlah daun 1, keadaan perkecambahan berwarna hijau, lebar dan ketebalan daun 0,7 cm. Pada hari ke-5, panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 4 cm, jumlah daun 2, keadaan daun berwarna hijau, lebar dan ketebalan daun 1 cm. Pada hari ke-6 dan hari ke-7 tidak ada karena terjadi kerusakan. Nah, berikut adalah hasil pengamatan kecambah di tempat yang gelap. Pada hari pertama, panjang epikotil tidak ada perubahan, panjang hipokotil terkupasnya daun kacang hijau. Yang ketiga, jumlah daun tidak ada, keadaan daun tidak ada perkembangan, lebar dan ketebalan daun tidak ada perkembangan. Pada hari kedua, panjang epikotil tidak ada, panjang hipokotil 1,2 cm, jumlah daun tidak ada, keadaan daun dan lebar ketebalan daun tidak ada. Hari ketiga, panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 3,5 cm, jumlah daun 1, keadaan daun berwarna kuning, lebar dan ketebalan daun 0,2 cm. Hari keempat, panjang epikotil tidak ada, panjang hipokotil 6 cm, jumlah daun 2, keadaan daun berwarna kuning, lebar daun 0,3 cm. Pada hari keempat, panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 15 cm, jumlah daun 2, warna daun berwarna kuning, ketebalan daun 0,4 cm. Pada hari ke-6, panjang epikotil tidak ada, panjang hipokotil 23 cm, jumlah daun 2, keadaannya berwarna kuning dan lebarnya 0,5 cm. Dan hari terakhir atau hari ke-7 yaitu panjang epikotil tidak ada perkembangan, panjang hipokotil 28 cm, jumlah daun 2,
Keadaan daun tetap berwarna kuning dan lebar ketebalan daun 0,6 cm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada hari pertama tidak ada hasil karena hanya melakukan praktikum di permukaan tanah. Sedangkan tanaman yang diletakkan di tempat gelap tidak ada hasil. Hari kedua yaitu panjang hipokotil mengalami perubahan, sedangkan tanaman gelap panjang. Pada hari kedua panjang hipokotil mengalami perubahan, sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya tumbuh 1,2 cm. Hari ketiga tanaman terang panjang hipokotilnya 2,5 cm dan tumbuh daun 1. Sedangkan keadaan daun dari hari ketiga sampai hari kelima berwarna hijau dengan ketebalan 0,5 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 3,5 cm, jumlah daun 1, keadaan daun kuning sampai hari ke-7 dengan ketebalan daun 0,2 cm. Pada hari keempat, tanaman terang panjang hipokotilnya 3 cm dengan jumlah daun tetap 1 dengan lebar 0,7 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 6 cm dengan jumlah daun 2 dan ketebalan 0,3 cm. Pada hari kelima, tanaman terang panjang hipokotil tambah tinggi 4 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 1 cm. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 15 cm, jumlah daun 2 berketebalan 0,4 cm. Pada hari ke-6, tanaman terang kelompok kami mengalami kegagalan karena faktor angin. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 2-3 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 0,5 cm. Pada hari terakhir, tanaman terang kelompok kami mengalami kegagalan karena faktor angin. Sedangkan tanaman gelap panjang hipokotilnya 28 cm dengan jumlah daun 2 berketebalan 0,5 cm. Kesimpulan, faktor cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan. Cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya daripada tempat terang. Hormon auksin adalah salah satu hormon pertumbuhan yang tidak dapat bekerja jika ada cahaya. Saran, dalam makalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak sharing untuk memperbaiki karya-karya kita selanjutnya. Oleh karena itu, kami kelompok 2 membuka pintu selebar-lebarnya untuk berterima kasih. Saran, dalam makalah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau, tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak sharing untuk memperbaiki karya-karya kita selanjutnya. Oleh karena itu, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi kami.